Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 3. Banten. Bantennya. As-suratu al-ula. Suratu al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu al-ula. Al-ula anu pertama. Ya suratul ula. Ya suratul ula. Eta al-mubtadi'atu istri anu ngawitan head. Air awaluma ibtada tegesna awalna menangna ngawitan ka mubtadi'ah. Tegesna awalna menangna ngawitan ka mubtadi'ah. Ngada merujuk al mubtadi'ah huruf M. Naon adamu getih. Al-mumayyizatu anu bisa ngabedakeun. Wahya ari al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Wahya ari al-mubtadi'ah eta allati istri taro anu ningali saha allati qawiyan kana getih qawi kuat wa dhaifan getih dhaif lemah. Kal aswadi seperti getih warna hideu wal ahmari jeung getih warna beureu. Fadhoifu mangka ari getih anu dhaif wa intola sanajan lami atawa panjang naon dhaif eta istihadatun lan istihad. Wal qawiyyu ari ngaran getih qawi eta aidun bisa di angka yang iso kalawan syarat yenta henteu kurang. Kalawan syarat yenta henteu kurang. Naon al-qawiyyu getih anu qawi an aqallil haidi dina bangsa sakedik-sakedikna. Wa alla yaquro jeung yenta henteu ngaliwat naon qawi aksaruhu kana pangloba-lobana wa alla yakuna jeung yenta wa alla yakuso wa alla yakuso jeung yenta teu kurang naon ad-dhaifu getih dhaif an aqall itu dina bangsa kedik-sakedikna suci. Wa ayyakuna jeung eta aya naon dhaif eta wilaan tuluy-tuluy. Bi ayyakuna kalawan yen aya naon dhaif eta khamsata asyara 15 eta khamsata asyara 15 naona yauman poina paaksaro mangka ana leuwih loba paaksaro mangka ana leuwih loba muttasilatan halna tepung muttasil fa'inna kosok mangka lamun kurang
naon al-qawiyu getih qawi an aqallil haidi tina pangsa ketik saketikna head au aburo atawa ngalewatan naon itu doim aksarohu kana pangwe au aburo atawa ngalewat naon itu qawi doimnya au aburo atawa ngalewat naon qawi aksarohu kana pangloba-lobana au nakoso atawa kurang naon ad-dhaifu getih dhaif an aqalli tuhri dina pangsa kedik-sakedikna suci au lam yakun atawa teu aya naon itu dhaif au lam yakun atawa teu aya naon dhaif eta wilaan tuluy-tuluy kama laurohat seperti menangna ningali saha istri seperti menangna ningali saha istri yauman dina hiji poe aswada yauman dina hiji poe aswada kana getih hideung wa yauman jeung dina sapoe ahmaro kana getih anu beureum wahakada yang itu deui seperti itu laurohat wahakada yang seperti deui seperti itu laurohat fahia maka ari itu istri eta faqidatu syartin istri anu leungiteun syarat atawa teu aya syarat min syurutin tamyizi tina pirang-pirang syaratna tamyiz pirang-pirang syaratna ngabedakeun tamyiz wasayati jeung bakal datang naon hukumna itu faqidatu syarti naon hukumna itu faqidatu syarti intinya di pinggir ayat alif ha tehik taha selesai al-Bajuri al-juz al-awal Bajuri juz awal halaman 110 keterangan ia diambil dina keterangan kita Bajuri awal halaman 110 halaman kalimat berapa berarti di luhureun jadwal opat luhureun jadwal opat kalau nggak salah luhureun jadwal bisa di alayakuso kebenaran luhureun jadwal opat jadwal opat luhureun aya tulisan Arab berapa tawar tulisan langsung hadap kan? Luhureun tanggal 4 ya. Benten. Sama sampingan aya di naung kota. Kayak dina ieu na. Ayat. Ayangan di Suratul Ula. Oh masih di Suratul Ula. Lanjutan ayat kenanya. Coba ingat. Suratul apa kan salah Mas Jogatan. Jadi biar ayat ayatnya ayat dina biar ayat
dina kurungna bi alayata kholalaha moal nah ini cari sing wae itu paneta can kalau gak ada bi alayata kholalaha oh berarti benten ya bi alayata kholalaha kau sebentar ya kalawan yenta itu nyela-nyelaan kalawan yenta itu nyela-nyelaan karena 15 hari karena 15 hari naon kawiyun getih kawi walau taqallalaha jeung lamun nyela-nyelaan kana 15 hari komsatan asyara jeung lamun nyela-nyelaan kana 15 hari naon niko suci naon niko suci Anda tabel nomor 4 as-suratul saniyah. Kalau kan as-suratul saniyah. As-suratu ari contoh. As-saniyatu anu kadua. Dia tegasna suratul saniyah eta al-mubtadi'atu istri anu ngawitan ai awalama tegasna dina awalna meunangna ngawitan ai awalama ibtada'a tegasna dina awalna ngawitan awalna meunangna ngawitan kana itu mubtadi'ah tegesna awalna menangna ngawitan ka itu mubtadi'ah naon ada bukti kama seperti keterangan taqaddama anu mimiti naon ma ghairul mumayyizati anu henteu bisa ngabedakeun ghairul mumayyizati anu henteu bisa ngabedakeun wahia ari ghairul mumayyizah eta allati istri taroha anu ningali saha allati kana adamu tapi ngirena tarohu anu ningali saha allati kana itu bisifatin kal sifat wahidatin adli wahidatin adli wa misuha jeung eta umpamana ghairul mumayyizah wa misuha jeung eta umpamana ghairul mumayyizah al mumayyizatu ari istri anu bisa ngabedakeun al mumayyizatu ari istri anu bisa ngabedakeun allati mumayyizah fakidan anu sepi saha allati syaraton kana syarat min syuruti tamyizi dina pirang-pirang syaratna ngabedakeun fahaiduha maka hari hedna itu ghairul mumayyizah maka hari hedna itu ghairul mumayyizah eta yaumun sapoe wa lailatun jeung sawengi
Waktu beruha ari sucina itu gairul mumayyizah eta tismun salapan wa nisruna jeung 20 in arfat lam kuningan saha gairul mumayyizah waqta ibtida'i dami kana waktu ngawitana keluar getih dina waktu ngawitana keluar getih wajibna jeung lamun teu in arafat wajibna jeung lamun teu in arafat fa mutahayyiratun maka ari istri eta aran istri anu bingung pamutahayyiratun maka ari istri eta aran istri anu bingung wasaya di jeung bakal datang naon hukmuha hukumna itu mutahayyirah naon hukmuha hukumna itu mutahayyirah berpikir maju saling tabel nomor 2 tabel nomor 2 tabel nomor 2 Adadul ayyam Adadul ayyam teh perhitungan hari lain perhitungan misalnya Adadul ayyam perhitungan hari al-bayan keterangan nu tengah yang tengah ini adalah tanggal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Pertama majmu mudah balago akol lalai jam yaitu jam dari jam kumpulnya darah melebihi akol lalai lebih dari 24 jam atau pas 24 jam. Contoh tanggal 1 5 jam, 2 5 jam, 3 5 jam, 4 5 jam, tanggal 5 4 jam, 5 5 5 5 20 tambah 24. Iya, ini perhitungan tanggal 1 sampai tanggal 5 berarti ada berapa? Ada 24 jam. 24 jam berarti nanti majmu'ah ma'ajikoin kumpulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ada 24. Berarti di sini dikatakan bahwa haidun ala qauli sahbi. Dalam keterangan Risalatul Mahir yang digunakan itu adalah Imam Sahbi dan Imam Lakti. Yang dibuat agama itu Imam Sahbi. Kalau menurut Imam Sahbi ini tanggal 1 kan 5 jam, belum ada 24 jam. Tapi ketika di tanggal 1 sampai tanggal 5 digabung ada 24 jam. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ma'anikohin walaupun dalam jangka tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ada darah yang tidak keluar. Tanggal 1 5 jam berarti ada berapa? Ada 19 jam yang tidak keluar. Berarti itu tetap dihitung. Kemarin kan keterangannya seperti ini. Paling sedikit itu 24 jam. 1 hari 1 malam. Sedangkan di sini misalkan tanggal 1 sampai tanggal
tanggal 5 ini keluar, tapi kalau dihitung cuma ada 24 jam, otomatis kan 1 hari harusnya, bukan 5 hari. Paham? Tapi menurut Imam Syafi'i di sini diterangkan walaupun ada yang suci tidak full dalam 1 hari, ketika nanti digabung ada 24 maka namanya darah ala kauli Syafi'i. Majmu'uha ma'aniko, kumpulan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ma'aniko, walaupun ada waktu yang tidak mengeluarkan darah itu tetap dinamakan darah beda lagi kalau misalkan nanti di sini 23, 22 berarti ini namanya darah istihadah. Sekali lagi, yang dinamakan darah istihadah adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan belum mencapai umur 9 tahun kurang 15 hari. Itu darah istihadah. Kedua, darah istihadah itu adalah darah yang keluar ketika belum mencapai 24 jam 1 hari 1 malam. Yang ketiga, darah istihadah ketika haid tersebut melebihi dari 15 hari. Darah istihadah lagi ketika waktu suci belum sampai 15 hari sudah keluar darah, itu juga namanya darah istihadah. Nah, itu yang penting yang perlu ingat. Nah, paham? Kalau nomor 1 paham. Nomor 2, majmu mudah balagho aqlal haid. Contoh tanggal 1 6 jam, tanggal 2 kosong, tanggal 3 keluar lagi, tanggal 4 kosong, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 6 kosong, tanggal 7 6, tanggal 8 kosong, tanggal 9 5, tanggal 10 kosong, tanggal 11 4. Untuk kalau nomor 2 tidak. Tapi digabung ada berapa? 24 jam. 6 tambah 9 6 tambah 3 9 tambah 6 15 tambah 6 hiji 21 tambah 5 26. Salah ini salah. Bukan. 6 tanggal 9 nya, tanggal 9 5 tanggal 11 4 benernya. Kalau nomor 2 benar ya, 6 3 6 5 berarti sudah melebihi 24 jam ya. Inti nama melebihi. Hitungan ini bukan patokan. Lu jelas, yang jelas ketika di sini digabung 1 berhenti ada digabung majmu'uha ma'anikoun haidun ala qaulis Syafi'i. Ini juga dikatakan darah dikatakan juga darah paham? Nomor 2 paham? Yang belakang paham? Tinggal itu begitu dia masih sepupu jangan lupa ya. Seperti lo. Nomor 3 sama. Perhitungan contoh nomor 3. 2 4 6 terus 8 3 keluar darah 1 tidak keluar 1 hari keluar 1 hari tidak, tapi dihitung ada 24 jam, berarti itu dinamakan darah walaupun ada waktu yang tidak keluar darah. Paham? Nah itu. Nomor 4 sama. Nomor 4 beda lagi. Nomor 4 1 2 3 4.
Tanggal 1 jam, tanggal 2 jam, tanggal 3 jam, tanggal 4 jam. Berarti berapa? 3, 6, 10 jam dalam jangka waktu 4 hari. Karena di sini belum sampai 24 jam, maka darah ini bukan darah haid, tapi damu istihadah. Jadi perhitungannya jangan sampai kita terpaku kepada hari, tapi harus terpaku kepada jam. Bagaimana cara mengetahui 24 jam keluar darah? Itu mah dalika, dikira-kirakan. Ketika misalkan suatu perempuan kalau karena itu dikira-kirakan, bisa angan-angan sudah berapa jam. Misalkan seperti ini contoh, ada seorang perempuan tidur dalam keadaan suci, belum mengeluarkan darah. Bangun teh, halo, ceketi teh. Bocor, ayah gede. Itu perhitungannya seperti apa? Perhitungannya berarti ketika bangun dari tidur, misalkan buka bobo jam 4, tahajud, keluar darah, berarti perhitungan dari jam 4, bukan dari awal pertama tidur, bukan. Nah, berarti keluarnya darah tinggal dikira-kirakan, karena Anda yang merasakan, Anda yang tahu. Nomor 3, nomor 5 sama. 1 berhenti, 2 berhenti, 3 berhenti, 4 dihitung belum ada 24 jam, berarti namanya damu istihadah. Dikasih warna merah saya nanti merahnya, titik-titik gue titik. Terakhir sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 15 hari tapi keluarnya satetes. Sampai tanggal 15 dihitung berarti seberapa jam? 15 jam. Belum ada 24 jam, berarti tetap dinamakan darah istihadah. Paham? Sampai jam 15 hari. Apa ini sudah 15 hari tapi kan belum hitungannya jamnya belum ada 24 jam. Makanya tetap dinamakan darah istihadah. Coba bayangkan kalau misalkan kita menganggap ini sebagai darah haid, berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 itu sholat, 15 kali 5 berapa? 75 75 rakaat, subhanallah. Kadang-kadang kan bawa. Nah, ini untuk tabel nomor 2, paham? Paham tabel nomor 2? Ada pertanyaan tabel nomor 2? Ya. Lanjut. Darah itu warnanya sudah jelas. Ya. Darahnya sudah jelas. Tidak ada darah hijau, yang ada darah biru turunan raja. Sekarang tabel nomor 3 diangkat. Tabel nomor 3 diangkat. Tabel nomor 3.
sudah masuk ke pembagian perempuan yang mengalami darah istihadah. Jadwal suratul ula al-mubtadi'ah al-mumayyizah faturadu litamyiz faturadu at-tamyiz di annahu aqwa. Tabel nomor 3 ini menerangkan tentang perempuan yang baru pertama head. Terus baru pertama head dan dia bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Sekali lagi, tabel nomor 3 menerangkan tentang perempuan yang baru pertama head dan bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Paham? Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk judul pas ketika kolom ini diterangkan, judul harus tahu. Artinya harus tahu. Perempuan pertama head bisa membedakan darah qawi dan darah dhaif. Darah qawi dan darah dhaif itu bagaimana? Kemarin kan sudah dijelaskan. Merah, kuning, terus apa namanya? Kelabu, butek. Nah itu urutan ada yang kental, ada yang cair. Berarti kalau hitam dengan merah, yang qawi yang hitam, yang merah dhaif. Ini ketika ada dua warna darah yang keluar. Contoh misalkan yang satu merah, tanggal 1 merah, tapi merahnya agak kental. Tanggal 2 keluar warna merah tapi cair. Berarti nanti ini perhitungannya darah qawi itu yang merah kental, yang dhaif yang merah cair. Atau begini, misalkan tanggal 1 keluar warna merah, tanggal kedua keluar warna lebih ke kuning-kuningan. Itu nanti berarti yang merah yang qawi, yang ke kuning-kuningan itu dhaif. Nah, perempuan ini bisa membedakan darah tersebut. Maka jawabannya ketika ada perempuan yang keluar darahnya beda, warna-warni seperti pelangi misalnya, itu bagaimana hukumnya? Jawabannya ada di tabel nomor 3. Pertama, dalam keterangan yang dulu itu ada yang segini terangannya. Tuliskan. Ini warna merah dulu. Nah, tuliskan. Nah. Darah keluar warna merah ya. Yang ini dari tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 20. Ini warna kuning. Ke tanggal 20. Pakai warna biru. Nah. Lihat tombol apa namanya? Kotak. Darah dhaif warna kuning, berarti di sini nanti warnanya. Darah qawi warna merah. Ditandai saja, jangan perlu, nggak usah di langsung full nanti. Nih, baga di sini berarti nanti darah qawi itu namanya darah head, darah dhaif namanya darah istihadah. Ketika ada dua warna darah yang keluar, yang satu qawi, yang satu dhaif, nanti hukumnya yang qawi namanya darah head, yang dhaif namanya darah istihadah. Sampai di situ paham? Paham? Paham. Kalau enggak ngobrol langsung. Paham?
Masalahnya nanti kalau misalkan tidak paham nanti kesininya juga bingung. Oh. Tapi ada syaratnya. Darah qawi dikatakan darah haid, darah dhaif dikatakan darah istihadah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah mungkin nanti bisa dilihat di terjemahannya. Di sini juga ada di halaman nomor 3 ada. Nah, tapi pakai bahasa Arab. Yang pertama adalah darah qawi tidak kurang dari 24 jam. Ya, darah qawi tidak kurang dari 24 jam. Darah qawi, qawi adalah rizki qawi. Yang kedua, darah qawi tidak melebihi 15 hari. Darah dhaif, yang dhaif tidak kurang dari 15 hari. Dalam kurung aqallut tuhri. Yang keempat, darah qawi harus tului-tului. Apa tului-tului? Terus menerus keluarnya. Harus terus menerus. Nah, apa bahasa Indonesia tului-tului itu? Nih, syarat darah qawi itu darah haid, darah dhaif itu darah istihadah, harus ada 4 syarat. Yang pertama, darah qawi tidak kurang 24 jam. Yang kedua, darah qawi tidak melebihi 15 hari. Yang ketiga, darah dhaif tidak kurang dari 15 hari. Yang nomor 4, darah dhaif harus keluar terus menerus. Tabel persatu. Tanggal 1 5 jam, 2 5 jam, 3 5 jam, 4 5 jam, nomor 5 4 jam. Darah qawi keluar 5 hari, sudah masuk sampai 24 jam. Keluarlah tanggal 6 darah dhaif. Koneng. Tiga bangun koneng we. Berem. Qawi tanggal 6 sampai tanggal 20 dhaif. Syarat ya. Berarti nanti ketika seperti ini fal qawiyyu haidun wa dhaifu istihadah. Tanggal 1 sampai tanggal 4 ini sampai tanggal 5 namanya darah haid. Tanggal 6 sampai tanggal 20 ini namanya darah istihadah. Contoh, ada seorang perempuan mengeluarkan darah sampai tanggal 20. Mau jorojos kan jorojos. Cuman beda warna. Tanggal 1 sampai tanggal 5 merah, tanggal 6 sampai tanggal 20 kuning. Nah, itu bingung. Ini hanya berapa hari? Oh, sampai tanggal 20 apa 15 hari? Atau berapa hari? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini. Yang dinamakan nanti darah qawi berarti yang darah dhaif namanya istihadah. Harus ada syarat 4. Sekarang taqaddama al-qawi ala dhaif. Yang keluar darah qawi dulu, yang kedua darah dhaif. Nih, pengertian ini. Taqaddama al-qawi ala dhaif. Getih qawi, darah qawi keluar terlebih dahulu. Terus darah dhaif. Contoh, sekarang tanggal 1 sampai tanggal 5 darah qawi keluar 24 jam. Sudah memenuhi syarat nomor 1? Sudah ya? Sudah memenuhi syarat nomor 1? Sudah. Nomor 2, darah qawi tidak melebihi 15 hari. Memenuhi syarat? Tuh, 1 sampai 5. Ini tidak melebihi. Nomor 3, darah dhaif yang warna kuning tidak kurang dari 15 hari. Tanggal 6 sampai tanggal 20 berapa hari? 15. Berarti tidak kurang, ya. Nah, tidak kurang. Nomor 4, terus menerus. Tanggal 15 sampai tanggal 20 lancar jaya, ngajor terus.
sampai tanggal 5 namanya darah tanggal 6 sampai tanggal 20 berarti tanggal 6 sampai tanggal 20 mun sholat kudu di kodoan, mun puasa kudu di kodoan. Itu berarti nanti tanggal 6 itu wajib sholat walaupun keluar darah. Kumaha? Bagaimana kok keluar darah tetap wajib sholat? Kan keluar darah itu najis. Nanti keterangannya. Kolom nomor 2. Kolom nomor 1 paham? Nah, kolom nomor 2. Iya teh tulisan naon? Ta'akhoro awas tadoro ieu teh. Ta'akhoro al-qawi anid dhaif. Darah qawi keluarna terakhir. Darah dhaif heula. Contoh sekarang tabel nomor 3 tanggal 1 sampai tanggal 15 dhaif kuning dhaif. Tanggal 16 sampai tanggal 20 qawi. Darah dhaif tanggal 1 sampai tanggal 15. Darah qawi tanggal 16 sampai tanggal 20. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 namanya darah tanggal 16 sampai 20 namanya darah Kalau misalkan sholat berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 harus diko. Kalau misalkan meninggalkan. Oh. Paham tabel nomor 2. Kolom nomor 3. Tauhid. Tawasato. Tawasato al-qawi baina dhaifaini. Di tengah-tengah dhaif aya qawi. Dhaif, qawi, dhaif. Iya contoh 43. Contoh yang nomor 3. Darah dhaif, qawi, dhaif. Tadi mah pertama qawi, dhaif, kedua dhaif, qawi, ketiga dhaif, qawi, dhaif. Nah, contoh tanggal 1 sampai tanggal 15 kuning, dhaif. Tanggal 16 sampai tanggal 20 qawi. Terus tanggal 21 sampai tanggal 30. Tanggal berapa? 30. 5. Ya, 36 sampai tanggal 36. 21 sampai 30 berapa? 10. Sedangkan syaratnya harus tidak kurang dari 15 hari. Berarti sampai tanggal 5. Tanggal 5. Bulan depannya tanggal 75. Badai bayar hutang kira insya Allah tanggal 72. Lu bayar hutang. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah dhaif. Tanggal 16 sampai 20 keluar darah qawi. Tanggal 21 sampai selanjutnya 15 hari keluar darah dhaif. Berarti fal qawiyyu haidun wa dhaifu istihad. Berarti yang darah haid yang tanggal 16 sampai tanggal 20. Nah, itu. Perhatikan dulu. Mewarnai nanti dulu mewarnai. Ditandai saja, tandai. Terus sekarang bagaimana? Terakhir 15 menit. Satu kolom. Bagaimana caranya ketika ada seseorang yang mengeluarkan darah
darah qawi dan darah doi. Otomatis kan gini, tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah qawi, 6 sampai 20 keluar darah doi. Otomatis dari tanggal 6 sampai tanggal 20 keluar darah. Apakah di situ wajib sholat? Wajib sholat nggak? Wajib sholat tidak? Orang yang haid boleh sholat atau tidak? Tidak. Istihadah haid bukan? Bukan. Berarti tanggal 6 sampai 20 tetap wajib sholat tidak? Satu kali lagi, orang yang haid itu diharamkan sholat. Sekarang istihadah haid bukan? Berarti orang istihadah tetap wajib sholat. Kumaha cenah keluar darah wae. Berarti hukum perempuan yang mengeluarkan darah istihadah itu seperti salisil bauli, seperti orang yang daimul hadas, anu langgeng hadasna, yang hadas terus. Contoh, misalkan ada perempuan, ada orang yang keluar air kencing terus, aki-aki sok pakai pempes wae, karena manusia itu kembali kepada asal, kecil pakai pempes, sudah tua pakai pempes lagi, kecil disuapin, sudah tua disuapin juga, kecil tak aya untuan, ongkong ke sekolah kita aya untuan, kakek sudah tua, giginya tinggal dua, salih. Daimul hadas, berada orang yang kencing terus, ada penyakit. Ada orang yang kentut terus nggak beruntut ya berapa Prot we hayu. Nah, bagi orang yang daimul hadas beser keluar terus karena memang mungkin itu apa namanya golongan gisdol. Hese dikondisikan, anak geus locot karena hese dibasakeun deui. Maka tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah darah dibersihkan dulu. Sesudah dibersihkan, dicocok, disumpel, disumbat menggunakan kapas atau yang lainnya, dan dicocokinnya ditutupnya, disumpelnya misalkan menggunakan kapas, tapi disumpelnya itu sampai ke daerah ketika buang air kecil tidak terlihat bagian, berarti dulu kalpet ke jerok. Ini bukan jorok hukum, lain jorok hukum dia nggak ya. Bisa dilihat dalam di kitabiana ada kitabiana. Jadi harus sampai dalam. Nah nanti sholat. Nah ketika sholat maka harus segera berwudu. Wudunya itu harus mualah tuluy-tuluy. Wudu harus mualah terus menerus apa? Jadi dari wajah langsung ke tangan. Hukum mualah terus menerus dalam wudu hukumnya wajib sunnah. Nah, lihat deh wae. Terus menerus begini. Jadi sesudah muka langsung tangan, itu terus menerus. Dalam wudu hukumnya bagaimana mualah? Sunnah wajib? Wajib sunnah? Wajib sunnah. Contoh misalkan jam-jam membasuh wajah di pondok, membasuh tangan di masjid, boleh tidak? Boleh. Karena mualah itu sunnah. Tapi bagi orang yang daimul hadas
hadas terus tiap waktu, itu mualah hukumnya jadi Wajib. langsung wudu, sholat. Bagaimana nanti ketika sholat keluar darah? Dimakruh, nggak apa-apa. Karena itu emang daimul hadas. Nah, ketika mau sholat lagi berarti harus wudu lagi. Kalau misalkan orang yang normal mah cukup 1 kali wudu, ketika belum batal bisa melaksanakan beberapa sholat fardu. Kalau orang yang daimul hadas mah tidak, 1 kali fardu 1 kali wudu. Kecuali untuk sunnah. Kalau sunnah mah gak usah wudu juga, nggak apa-apa. Yang penting sudah wudu. Seperti itu. Paham ya? Ketika ada kejadian seperti itu yang daimul hadas. Ini keterangan nomor 3. Darah kowi, head, darah doib, istihadah. Itu keterangan. Paham? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada. Wallahu a'lam bishawab.